ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Aqal babul ahkam, bab tentang hukum. Ya, kemarin sudah kita membahas tentang nahwul muridin. Pada bab yang ketiga kita membahas tentang babul ahkam. Wa i'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in. I'rabul qulub ala arba'ati anwa'. Perubahan hati itu terbagi ya menjadi 4 macam. Nah ini ya. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang masalah pondasi seorang murid, berapa kemarin? 3, al-khauf war raja'u wal hub. Ya. Min aina ja'a al-khauf? Min al-ilm. Datangnya khauf dari mana? Ilmu. Datangnya raja dari yakin. Datangnya mahabbah dari ma'rifah. Ya. Dan sudah kita juga membahas tentang masalah daerah ya. Masalah daeratul haram, daeratul masjid wal Ka'bah. Ya, tentang bagaimana seseorang ya bisa sampai kepada Ka'bah itu, yaitu dengan melewati haram, masuk ke masjid dan masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Nah, maka kita akan membahas tentang masalah perubahan hati. I'rabul qulub ala arba'ati anwa'. Perubahan hati itu ada 4 macam. Yang pertama raf'un, yaitu naik. Yang kedua fathun, yaitu terbuka. Yang ketiga khafdun, yaitu turun. Yang keempat waqfun, yaitu berhenti. Ya. Jadi hati itu memiliki 4 keadaan. Kadang naik, kadang terbuka. Ya, kadang turun, kadang terhenti atau tertutup. Ya. Faraf'ul qalbi fi dzikrillahi ta'ala. Maka terangkatnya hati, naiknya hati itu disebabkan ya berzikir kepada Allah. Ya. Jadi ketika orang berzikir kepada Allah, maka naiklah ya dia punya hati. Ya. Makanya dengan zikir, tulis ya, dengan zikir seseorang bisa naik makomnya ya. Dengan zikir seseorang bisa naik makomnya. Ya. Maka para ulama, para guru-guru dalam thariqah ya, itu mengajarkan para murid-muridnya untuk dawamu dzikir. Untuk kathratul dzikir, untuk memperbanyak dan mendawamkan zikrullah. Yang mana aja thariqah? Yang mana aja thariqah? Pasti nyuruh ya orangnya, muridnya untuk banyak apa? Berzikir. Ya. Kenapa? Dengan berzikir ya naiklah makam seseorang. Gitu. Ya, bahkan ada yang zikirnya cuman sholawat, ada yang zikirnya cuman rotib, ada yang zikirnya cuman la ilaha illallah. Jadi yang paling penting itu bukan zikirnya, tapi apanya tadi? Bimbingan gurunya. Ya. Sama, kita pengen belajar nahu nih, mau kitab apaan juga kitabnya, mau nahu apa? Nahul wadih, boleh. Mau jurumiyah boleh itu ya. Mau apa lagi? Mau kitab tatbiki juga boleh ya. Tuh. Apapun kitab, yang paling penting bukan kitabnya. Apanya? Bimbingannya. Maka dikatakan dalam sebuah maqalah ya, at-thariqatu ahammu minal madah ya. Thariqah itu atau metode lebih penting daripada teori. Ya. Jadi antum belajar ilmu yang paling penting pakai metode gitu. Ya. Nah, makanya yang dibikin sama para sufi, para aulia, para salihin itu adalah metode untuk dekat sama Allah, namanya thariqat. Ada lagi yang mengatakan wal mudarris ahammu minat thariqah, dan guru itu lebih penting daripada thariqah. Biar kali metodenya bagus, tapi yang nyampein trainernya nggak bagus, ya nggak jadi. Waruhul mudarris
ahammu minal mudarris. Dan ruhnya, jiwa seorang pengajar lebih penting daripada pengajar itu sendiri. Jadi guru banyak, tapi yang punya jiwa seorang guru nggak semua. Gitu ya. Makanya tadi ya, dalam bimbingan seorang guru, ya kadang zikirnya cuma sholawat fatih, kadang zikirnya cuma apa? Sholawat kamilah, kadang zikirnya rotibul haddad, jadi wali. Ya Allah kasih karomah. Nah ini kita nih yang nggak punya guru, ya semuanya kita baca nih. Pagi baca ini, siang baca ini, sore baca itu, akhirnya capek sendiri, akhirnya berhenti. Ya, kenapa? Kebanyakan wirid. Emang kalau kita kumpulin mah wirid banyak banget. Ya. Makanya kita bagi yang namanya wirid itu ya ada pagi, sore, ya. Nggak mesti yang panjang kita baca, yang pendek kita baca nggak apa-apa. Asal istiqomah. Ya, tuh. Nah, jadi tadi ya, untuk bisa kita sampai ke Allah, bisa naik makom, wasilahnya apa tadi? Zikir ya. Nah, jadi kita nih kalau pengen menuju Allah, ini kan teorinya ya, teorinya. Kemarin sudah kita bahas ya, tuh, harus punya sifat-sifat itu. Yang kedua, harus ada zikir gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya orang bisa sampai ke Allah tapi nggak ada zikirnya, nggak ada. Ya. Dan bahkan dalam kitab Kimia Sa'adah selain zikir juga harus diiringi dengan fikir, zikir dan fikir. Tuh ya. Nah cuman permasalahannya orang yang nggak punya guru, dia kadang-kadang berzikirnya asal-asalan, ya serampangan. Dapat ijazah amalin, dapat ijazah amalin, dapat ijazah amalin. Bukan begitu caranya. Apa yang diberikan oleh mursyid kita, itulah yang kita amalkan. Gitu. Maka sekarang ini ranahnya kita masih ranah taklim. Antum mau pakai silahkan. Ya. Ranahnya apa? Taklim. Antum dikasih amalan, antum pakai, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau seandainya antum dikasih amalan, antum amalkan, insya Allah kalau yang ngasih benar-benar mujiznya, benar-benar berhak mengijazahkan, insya Allah dapat barokahnya. Ya. Bisa maju dikit. Ya. Maju. Nah. Maju, ini kosong sini, kosong. Maju sini, rapat sini belakang. Nah. Ya. Jelas ya. Jadi orang kadang baca buku, wah mau amalin aja, enggak begitu. Makanya kemarin ketika saya baca bukunya Habib Zain, buku ratib beliau, saya minta ijazahnya. Kenapa? Ijazah itu penting. Ya. Orang yang banyak baca wirid tanpa ijazah hanya dapat pahala tapi nggak dapat asrornya, gitu. Ya. Orang yang banyak baca wirid tapi nggak ada ijazahnya hanya dapat pahala tapi nggak dapat asrornya. Apaan asrornya? Apa sih asror? Rahasia. Nanya apaan sih asrornya? Rahasia. Namanya apa? Namanya asar, pakai nanya lagi. Namanya rahasia. Ente nggak usah tanya, biar Allah kasih apa yang ente butuh. Ya. Kalau ustadz yang baca, apa asrornya? Ilmu. Ya. Kalau kang ngobatin yang baca, apa asrornya? Bisa ngobatin orang. Kalau orang dagang, apa asrornya? Ya buat dagangnya dia. Ya. Jadi kemarin sebagaimana kemarin kita bilang, yang namanya amalan itu tergantung Allahnya. Allah mau ngasih apa terserah Allah. Gitu ya. Paham? Ya. Jadi dengan zikir ya terangkatlah kita punya hati. Nah, cuman yang perlu kita tahu, ini yang banyak orang luput adalah adabul zikir. Ya, adalah adab-adab berzikir, ya. Amalan yang kita kerjakan itu akan dipersembahkan kepada Allah, semua amalan. Saya mau tanya, yang kita pengen persembahin ke Allah yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Maka baguskanlah zikir kita. Tuh. Ya, baguskanlah zikir kita. Dengan cara apa? Dengan cara pakai adab zikir. Nah, ini kita sebutkan dalam kitab Silahul Abrar beberapa adab-adab zikir. Ya. Ini yang orang sering luput. Ya. Yang pertama, adab zikir. Yang bagi ayyakunal makan alladzi yadhkurullah fihi nazifan khalian. Hendaknya tempat yang dipakai untuk berzikir adalah tempat yang bersih. Tuh. Tempatnya bersih. Jadi kalau kita wirid, tempatnya yang bersih. Di mana itu? Ya tempat yang bersih, di rumah boleh, di musola boleh, di masjid lebih bagus. Khalian,
kalau bisa apa? Sepi. Nah ini sepi nggak ada orang. Ya. Apa tujuan Ustadz kalau kita zikir sepi? Menghindari riya. Ya. Kalau kita zikir teman kita lagi tidur, Allah, wah dalam hati biar dia tahu gua sering zikir tiap malam. Itu yang dipersembahkan para hadirin. Itu yang dipersembahkan kayak perempuan yang sudah cacat ya kepada seorang raja. Saya mau tanya, raja seneng nggak dikirimin selir cacat? Kagak senang, justru marah-marah. Ya, justru malah marah. Sama kita persembahkan zikir kita sama Allah, begitupun. Ya sama kalau kita ngasih raja tapi persembahan kita jelek. Bukan dibalas dengan kebaikan, bisa jadi malah nggak diterima. Makanya yang penting adab. Ya. Ada orang zikir Allah. Kayak kumur-kumur ya, latih. Zikirnya terlalu buru-buru, nggak ada adabnya itu ya. Wazakir ala akmali sifatil atiyah, dan yang berzikir itu ya dengan ya dalam keadaan yang sempurna kalau bisa tuh ya. Yang ngezikir dalam keadaan sempurna. Gimana maksudnya? Ya, selain tempat yang kita siapin, orang yang berzikir juga kalau bisa dalam keadaan yang paling bagus. Contoh, dia zikir pakai jubah. Kalau memang ada jubah pakai itu. Kayak gomis, kayak koko ya. Mandi dulu kalau bisa mandi, habis mandi rapi tuh, sisiran, pakai minyak wangi, pakai parfum, sejadah paling bagus itu ya. Jadi enggak bangun tidur masih pakai kaos oblong gitu, Allah ilallah ya, enggak begitu, tapi benar-benar rapi itu ya. Bahkan kalau guru-guru kita, ini bukan buat ente ya, disunnahkan untuk mandi tobat ya, mandi tobat ya. Apa maksudnya? Secara zahir mandi sunnah, tapi secara batin dia istilahkan itu mandi tobat ya, biar berguguran dosa-dosanya. Kan dalam hadis orang kalau wudhu ketika basuh muka guguran dosanya, basuh tangan berguguran dosanya semua. Dikias, oh begitu kalau juga mandi dengan niatan tobat tuh ya. Jadi mandi dulu, rapi mandi, pakai baju yang baru, kalau bisa yang bagus, pakai minyak wangi, tempatnya bagus, tempatnya bersih, gelar sejadah, duduk baru. Itu baru awal ya. Ada yang takut ya, pikir takut ya. Takut di masjid ngeri ada yang nyolek gitu Mas ya. Jangan dah kalau gitu ya, jangan. Ya. Karena apa? Karena ntar ketika kita zikir, ntar macem-macem memang gangguan, saya bilang gangguan. Karena jin, setan nggak bakal seneng sama ente kalau dekat sama Allah. Makanya lagi kita wirid, ada yang kotek-kotek, tek kan gitu. Pas kita nengok kagak ada suaranya, ada itu. Ada yang kita lagi wirid, ntar datang salam assalamualaikum gitu. Ya, guru-guru mengatakan jangan nengok, udah fokus aja. Yang ente cari di depan ente. Ya. Lagi assalamualaikum, jangan nengok, gitu. Assalamualaikum, dipanggil ternyata temennya yang manggil. Gue kira khodam kali. Ternyata temennya tuh ya. Ya. Makanya disuruhnya tempat yang sepi, yang kagak ada orang. Kalau bisa kekunci ruangannya tuh. Ya, kenapa tadi ketika lagi wirid tahu-tahu terang, padahal kita lagi merem gini. Tahu-tahu nyala terang. Wah, ini kali nih yang dikata Ustadz nih. Temannya nyalain lampu. Gue pikir ya datang nih cahaya nur apa gitu ya, bukan tuh ya. Makanya tempatnya yang sepi, yang kagak mungkin orang masuk itu ya. Tapi bukan sekarang ya, ntar pulang langsung nyari tempat sepi lagi, stekpi langsung dia. Sepi itu emang sepi sih emang. Wa an yakuna famuhu nazifan, yang kedua hendaknya mulutnya bersih. Mulutnya bersih itu lisan yang kita pakai buat nginget Allah bersih. Ya. Jadi jangan sampai lisan yang kita pakai berzikir menyebut nama Allah masih bau samsu, jangan tuh. Ya, usahakan nih kalau kita lagi begini jangan ngerokok. Antum lagi jalanin begini jangan ngerokok, udah libur dulu. Ya, libur gitu ya. Karena bertentangan nih. Antum ngerjain yang makruh tapi antum pengen dekat sama Allah, bertentangan. Ya, gitu. Makanya biasanya para aulia begitu, yang ngerokok untuk ngilangin kasyafnya menjelang meninggal nggak ngerokok gitu. Ya. Mafhum? Jadi
ya tinggalkan dan ngerokok tuh ya, makan makanan yang baunya nggak enak, bawang misalnya kan tuh. Makan mie ayam pakai apa itu, bawangan bau tuh ya, itu jangan tuh ya, usahakan tuh ya. Yang ketiga, an yuzila taghayyurahu bisiwak, hendaknya menghilangkan bau mulutnya dengan siwak, kalau bisa pakai siwak dengan kayu arok ya, ini dibahas dalam ilmu fikih. Wa yastaqbila qiblah, hendaklah sambil menghadap kiblat, nah kalau bisa dihadapin kiblat tuh ya. Wa an yatadabbar ma yaqul wa yata'aggal makna, hendaknya dipikirkan apa yang diucapkan ya, dan direnungi maknanya itu ya. Jadi kalau dia bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu sambil menghayati makna hasbiyallah. Hasbiyallah, cukup bagiku hanya Allah. Ya, wa ni'mal wakil, ya, sebaik-baik wakil itu ya. Yang barusan kejadian unik tuh ya. Saya punya laptop tadi pagi kan nyala ngajar. Pas tadi saya mau ngajar pengen buka-buka, mati. Saya nyalain power kagak nyala-nyala. Wah ini anak-anak kali mungkin kepentok-pentok. Hampir 15 menit tuh saya nyalain laptop, buka lagi, matiin lagi, buka lagi. Waduh, kayaknya rezekinya tukang servis nih kayaknya nih. Doanya kencang kayaknya, doanya kencang tuh. Ini kan mau lebaran besok ya. Kang servis doa nih, saat paras laptopnya nggak rusak apa nih gitu. Subhanallah, kita doa ya Allah ya. Ini mau ngajar nih Allah nih, sebagaimana yang kita ajarkan kemarin malam. Bismillah, dengan keberkahan, dengan bijahi Imam Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan nyala. Bismillah. Bener nyala. Pencet nyala. Allahu Akbar. Udah keringetan gitu. Waduh gimana nih. Ternyata memang solusinya tuh itu. Ya. Kita kembalikan kepada siapa? Allah tuh ya. Nyalain, udah bolak-balik nyalain hampir 15 menit tuh nggak nyala-nyala. Ketika kita minta tolong sama Allah dengan berkah Imam Ghazali, karena kita mau ngajar kitab beliau, Allah kasih nyala tuh ya. Maka saya bilang minggil jangan dimatiin, kita takut mati lagi. Tuh, kalau mati lagi rezeki tukang servis bener nih. Doanya kuat ya. Jadi kalau antum badan pegal-pegal, nah itu doanya tukang pijit. Gitu. Doanya tukang pijit. Kalau antum ya mungkin korengan, doanya dokter nih. Kata dokter, anak markas nggak ada yang suntik apa nih? Nggak ada yang budugan apa nih? Ya. Jadi dibalik kenikmatan seseorang, dibalik musibah seseorang, ada kenikmatan buat orang lain tuh. Itu hebatnya Allah ya. Biar adil, dibalik ya musibah seseorang ada kenikmatan buat orang lain. Antum naik motor pengen ke markas, ban antum bocor, antum bilang innalillah. Tukang tambal bilang alhamdulillah. Pas bilang, ya Allah motor gue bocor, kata dia, alhamdulillah doaku dikabul ya Allah tuh. Makanya adab kita kalau kita lagi susah bilangnya apa? Innalillah, emang Allah yang ngatur udah. Ya. Jadi tadi kembali lagi, renungi maknanya tuh. Kalau kita baca zikir, kalau bisa tanya artinya, ya. Kecuali memang yang terkait dengan yang mutasyabih ya. Coba baca kaf ha ya ain sod, nggak usah tanya maknanya, udah baca aja. Man kana lahu wirdun ma'rufun fafatahu falyatadarakhu. Nah, tulis siapa orang yang punya wirid kemudian tertinggal maka kejar tuh ya, kejar atau dikodok. Ya. Dan yang ke 6, tidak minum air dingin kecuali setelah setengah jam dari berzikir itu ya. Jadi kalau kita wirid jangan minum air dingin kecuali setengah jam. Sudah kita jelaskan ya dalam kitab Kifayatul Adqiya. Bagi yang pengen tahu silahkan buka ya di Kifayatul Adqiya di YouTube, ada insyaallah penjelasannya ya. Apa penjelasannya kita jelasin di kita ya. Jadi gini, ketika kita berzikir, zikir itu sifatnya haroroh, panas. Ya, orang kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan memunculkan sifat harroh dalam badannya. Nah, sifat harroh panas tadi itulah yang akan mengikis dia punya penyakit hati. Ya. Jadi kalau orang-orang tasawuf, orang tarekat itu menghilangkan penyakit hati itu bukan hanya dengan ilmu tapi dengan zikir. Dengan tadi baca la ilaha illallah, panas hilang.
Tuh ya. Itu persis kayak apa namanya mungkin ya, kayak kita punya apa ya, tembok kali ya mungkin ya gitu. Kita pengen ngilangin coretannya, kadang-kadang kan nggak perlu dihapus ya, bisa juga ditiban aja gitu. Jadi intinya sih metodenya dengan cara dibakar. Nah kalau orang minum air putih atau air dingin akan menghilangkan panas tadi, sehingga zikir yang tadinya tujuannya adalah untuk merontokkan penyakit hati jadi dingin, jadi nggak kebakar ya. Kalau bahasa ente mau bakar sampah nih, tapi habis ente bakar ente siram, kan nggak jadi kebakar jadinya kan, gitu. Sama ya gitu. Ya, jadi dianjurkan tidak minum apa, air dingin. Jadi kalau wirid, udah minumnya air hangat aja, ya tuh. Tapi jangan juga sebelum wirid ya minumnya, ditaruh sebelum wirid, pas wirid panjang dingin nggak? Dingin ya tuh. Minumnya habis wirid aja. Ntar tunggu setengah jam baru kita minum. Yang ke-7, ikhlas lillahi ta'ala, itu ya. Nah itu zikir yang bisa rafa, zikir yang bisa mengangkat seseorang. Yang terakhir, di bawah bimbingan guru, itu yang paling penting ya, adabnya itu ya. Terus kalau kita berzikir aja boleh nggak Ustaz? Boleh aja, cuman tadi jatuhnya pahala udah gitu, kebaikan ya. Makanya kalau orang ngaji nahu misalnya ya, dia baca buku nahu ya, baca sendiri, ada pahalanya nggak? Insya Allah kalau niatnya baik ada pahalanya. Tapi bakal bisa nahu nggak? Ya enggak, karena dia nggak pakai guru gitu. Nah kita kan dalam makomu taklim hanya menjelaskan tentang adab-adabnya, ilmu-ilmunya. Jangan sampai nanti ketika ente ditarik untuk ke situ, ente nggak punya ilmunya, lantas ente salahnya itu lebih bahaya ketimbang salah di makom ini ya. Kita sama guru torekot itu sama mursyid nggak boleh nanya, Ustadz saya mau nanya, kan antum kemarin nyuruh aneh wirid ini ya, itu manfaatnya apa? Itu nggak boleh nanya begitu ya. Nggak boleh nanya kenapa Ustadz, kenapa sih saya yang disuruh, kenapa nggak dia aja? Itu nggak boleh nanya begitu. Adab ya, adab. Bahkan ngaji sama ustadz lain aja nggak boleh kalau sudah masuk ranahnya torekoh tuh ya. Kita lagi dibimbing sama guru ya, dikasih amalan wirid, di tengah jalan kita ragu, kita nanya ustadz lain, Ustadz saya dikasih amalan ini sama guru saya. Itu nggak boleh nanya begitu. Ini banyak orang awam masuk torekot jadi begitu. Makanya yang boleh masuk torekot orang yang sudah alim, ustadz, kiai, baru masuk torekot, pantas dia sudah tahu adab-adabnya gitu. Nah inilah kita pengen belajar tentang itu. Nanti ketika manakala sudah waktunya Allah perkenan kita masuk, dibimbing oleh seorang guru mursyid, sudah siap tuh ya, sudah siap. Ibaratnya sang guru tinggal nyalain api, bensinnya apa, bahan bakarnya, sumbunya udah ada semua, tinggal apa, tinggal mantik, cepet itu ya tuh. Nah lalu kemudian wafathul qalb, terbukanya hati. Nah ini ya, terbukanya hati ya. Mafhum makna terbukanya hati? Kalau hati sudah terbuka, Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku ya. Rabbi syrahli sodri, itu doanya siapa itu? Nabiullah Musa alaihissalam ya. Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak minta langsung Allah bukain hatinya, Allah lapangkan dadanya. Alam nasyrah, bukankah telah aku lapangkan dadamu tuh ya. Jadi bedanya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa banyak mintanya sama Allah, Rasulullah enggak minta tuh ya. Bahkan yang nyuruh minta Allah. Banyak di Quran, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, wa qur rabbi zidni. Allah suruh ya Muhammad, berdoalah engkau kepadaku, Rabbi zidni ilma. Yang nyuruh siapa? Allah ya. Nah, ini pelajarannya tadi ya, antara ya muqarribin kame muqarrabin begitu ya tuh. Kalau muqarribin berusaha dulu, berusaha mendekat kepada Allah. Kalau muqarrabin enggak, Allah yang mengarahkan dia ya. Ini yang di foto-foto ini muqarrabin udah ya, dari kecil udah dijaga. Kalau kita kan ya dari kecil ya main sono dulu, nemplok sono dulu ya, ya bengal dulu begitu ya tuh ya tuh ya.
Nah, ini terbukanya hati ini ya. Kenapa dibuka sama Allah? Karena dia untuk menerima asror tuh ya. Jadi hati kita kudu dibuka biar apa ya? Nerima asror. Nih kalau ilmu makomnya sekarang nih. Antum datang kemarin nih, hati antum tutup, nggak bakal masuk ilmu. Gimana cara nutup hati? Gampang aja. Ya. Cukup antum nggak percaya dengan guru, udah ketutup antum punya hati. Ragu sama guru, ketutup kita punya hati. Ya. Syak sama guru, ketutup kita punya hati, nggak masuk. Dikasih ilmu, ntar lupa. Ya. Tapi kalau antum yakin, punya thikoh, kepercayaan dengan seorang guru, apa yang disampaikan ilmunya masuk ke dalam hati. Antum bakal ingat terus. Maka antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Makanya dalam hadis, ya, ada amalan yang tidak akan terputus 3 apa? Sodakotin, au ilmin, yuntafa. Syaratnya apa? Yuntafa. Jadi kita sebagai guru nggak boleh sombong nih. Kenapa? Apa yang kita ajarkan belum tentu diamalkan oleh murid kita. Ya. Karena syaratnya ilmu yang jariyah, ilmu yang ngalir, ilmu yang diamalkan. Nah, siapa yang nggak mengamalkan? Orang yang nggak percaya dengan gurunya. Gitu. Nanti orang yang nggak sampai kepada Allah, orang yang nggak percaya dengan mursyidnya. Ya. Makanya nomor 1 kalau kita ngapa-ngapain, biar kita kebuka, percaya. Ya. Ada orang ngedengerin ceramah karena yang ceramah bukan profesor doktor, kurang yakin dia. Ya, karena dia punya standar, pokoknya yang gue dengerin hanya profesor doktor, bukan profesor doktor gue nggak dengerin. Yang datang seorang sufi ngomong karena memang udah nutup diri, bukan profesor doktor, udah ketutup udah. Atau ada orang gini, gue mau belajarnya sama Habib doang, bukan Habib gue nggak mau belajar. Datang bukan Habib, ceramah nggak didengerin karena udah nutup diri. Ya, makanya kita buka dulu hati kita. Ya, ini tingkatan kita ya, membuka hati untuk masuknya ilmu. Nah, untuk para salikin, untuk para murid, terbukanya hati untuk menerima asror. Ya. Nah, karena sifatnya asror, sifatnya rahasia, nggak mungkin diumbar di umum, apalagi disiarin di YouTube. Ya, ini makanya bukan asror ini, Ustaz Andi ya. Ya, sehat. Namanya bukan apa? Bukan asror. Kenapa? Kalau asror nggak mungkin disiarin di YouTube. Ya. Tapi ada asror yang boleh dikasih tahu. Ada gak? Ada. Namanya asror umum namanya. Kalau di kita rahasia apa? Nah, itulah yang ditulis oleh para aulia dalam kitab mereka. Itu asror yang boleh disebarkan. Gitu. Nah, ada lagi setengah ilmu, kata kalau nggak salah kata Abu Hurairah, atau kalau nggak salah kata Sayyidina Hasan, saya punya 2 karung ilmu. Sekarung saya kasih, sekarung saya simpen. Kenapa? Kalau sekarung ini saya kasih orang, saya pasti dibunuh sama orang. Karena menganggap saya adalah penyembah berhala. Itu yang dialami oleh Ibnu Arabi ketika beliau menjelaskan asror tersebut. Gitu. Ibnu Arabi, masya Allah, wali. Namanya Syekhul Akbar. Antum paham Syekhul Akbar? Seorang alim, yang paling besar. Bahkan para ulama-ulama kita mengatakan orang ulama sekarang banyak yang nggak paham tentang itu Ibnu Arabi. Bukan omongannya bukan salah, tapi kita yang belum nyampe makom dia gitu. Kita yang belum nyampe makom Ibnu Arabi sehingga kita banyak salah memahami kalimatnya. Ya itu. Itu aja ya Rabbi bil Mustafa ya. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amim. Itu banyak orang Wahabi salah memahami kalimat itu. Dipikir kita syirik ya. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi ya. Wahai semulia-mulia liman aludhu bihi, kepada siapa kami nanti minta tolong. Tuh. Wah, syirik itu. Kan minta tolong sama siapa? Allah. Padahal dalam hadis jelas, ketika di yaumil mahsyar orang minta tolong kepada para nabi. Yang nolongin akhirnya siapa? Rasulullah. Itu aja mereka nggak paham, perkataan yang sangat jelas. Apalagi memahami kalam Imam Ibnu Arabi itu ya. Saya diajarin sama Ki Hamid ya, kalau pengen ente bisa memahami kalam Ibnu Arabi, pahamin dulu kalamnya kitab Syekh Abdul Karim Al-Jili itu ya. Abdul Karim Al-Jili, namanya Insanul Kamil ya. Atau kalau kita mau masuk kepada kitab-kitabnya Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili dulu tuh ya. Kitabnya namanya Insanul Kamil tuh ya.
Di kita jarang dibaca. Di kita jarang dibaca. Kalau antum mau belajar mungkin ke Aceh sono, di Aceh banyak gitu, ya. Torekot Aceh di Aceh banyak. Silahkan belajar ke sana. Ya. Jelas ya. Jadi ketika terbukanya hati, masuknya asrar. Nah, bagaimana cara ngebuka hati? Nah, ini dia, ya. Gimana cara ngebuka hati? Dikatakan Imam Ghazali, wa fathul qalbi fir ridha anillah. Terbukanya hati dengan cara redha kepada Allah, ya. Ar-ridha anillah, ya. Apa sih maksudnya redha sama Allah? Dia menerima, ya, setiap apa yang diberikan oleh Allah. Tuh, ya. Kita ini kadang sering bukan kadang lagi sering malah ya nggak terima yang Allah kasih, ya. Muka dikasih begini nggak terima. Aduh, kok gue begini muka, akhirnya operasi ke mana? Korea tuh, ya. Hidung kurang mancung tuh, operasi, ya. Bibir kurang tebel, operasi. Jenggot nggak ada, kayak Wendy nggak ada jenggotnya, bikin. Jadi yang Allah kasih aja gitu, ya. Banyak orang begitu ya. Kadang sampai jerawat aja nih, jerawat dipikirin, nggak atuk biji, ya Allah jerawat dipikirin, dipencet-pencet, dihilangin, udah nggak apa-apa, ya. Apalagi yang udah laku kayak Irfan gitu, jerawatan udah laku nggak apa-apa, aman nih Mulia ya. Mulia juga udah aman udah. Makanya dulu sebelum nikah dia masih pakai minyak wangi, sekarang udah. Dulu sebelum nikah rapi banget kemarin, sekarang kadang masya Allah. Ya masalah-masalah kecil sebenarnya, masalah kecil. Ya, tuh. Saya kebetulan alhamdulillah Allah lagi kasih sakit gigi nih, ya, tuh, alhamdulillah tuh ya. Berusaha buat cengir ya alhamdulillah ya. Saya tadi pas sebelum ngajar, ya Allah nih gigi sakit, kalau ngajar kagak khusyuk nih, ya Allah tolong tunjukkan saya obat sakit gigi apa ya Allah. Terbetik itu, oh iya baca salawati bil qulub, oh iya siap. Ada air mandi nggak dikit ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulub, tiup baca minum sendiri, alhamdulillah baik. Udah beli obat tadi, tapi belum saya minum, udah cukup tuh baik. Allah yang kasih obat gitu. Bukan kita ngaredo, kita redo. Cuman aneh kalau ngajar dalam kondisi sakit, ntar nyampeinnya juga berat gitu. Ya, kita minta sama Allah, mintanya sama Allah gitu. Ya. Jadi kita senang banget ditegur sama Allah, apalagi diomongin orang, lebih girang lagi. Ya. Yang kemarin saya cerita ya. Jadi banyak orang yang ngomongin saya, ya maklum dah ya, followers biasa gitu, netizen. Kita belum ngapa-ngapain udah diomongin orang. Ya. Jadi ceritanya saya mau diangkat jadi pengurus masjid. Bukan saya yang mau, ketua yang mau. Subhanallah, ketua ngomong ke jamaah. Sebagian jamaah nggak terima. Akhirnya daripada dia mendingan gua katanya gitu. Pokoknya marah sama saya. Saya mau tanya, saya yang pengen bukan? Saya yang majuin diri bukan? Terus saya diomongin maunya siapa? Kenapa maunya Allah? Coba pikirin, ya. Sampai kita ngelihat ketemu jamaah masjid nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya kalau ketemu Ustadz, iya Ustadz Faris, iya masih nyengir. Sekarang udah berkurang nyengirnya. udah agak ini biasa gitu ya. Alhamdulillah. Pertanyaan kita, kalau kita nggak terima, nah ini yang ngasih siapa nih? Allah. Ya, kan Allah tahu keadaan kita. Mungkin saya punya dosa. Ya. Yang mana dosa saya ini Allah pengen tutupin dengan cara Allah bikin saya diomongin orang, dapat transfer pahala. Harusnya girang apa sedih? Alhamdulillah, bukan maunya kita, tapi Allah yang ngasih. Kan begitu. Itu maunya Allah udah. Jadi kalau antum dijelekin karena bukan perbuatan antum, pasti yakinlah itu maunya siapa? Maunya Allah. Terima itu. Padahal bukan maunya kita nggak mau loh. Kalau maaf, kalau saya nyolong kotak amal misalnya gitu, ngentit duit kas masjid, diomongin orang, wajar gak? Lah kita kagak ngapa-ngapain ini. Ya, kadang-kadang bukan gara-gara saya, gara-gara santri-santri saya diomongin tuh. Itu tanda Allah sayang sama kita. Bahkan nanti di akhir kiamat ketika kita dihisab sama Allah, yang paling banyak amalan yang ada di rekening amal kita, amalan yang didapat dari gibahan orang. Dan gibahan orang itu ajib, ya. Kalau orang menggibah
orang lain, maka pahala sholat dia yang diterima Allah ditransfer ke kita. Kita sholat belum tentu diterima, tapi transferan dia pasti nyampe tuh ya. Yang mau ngomongin aneh nggak apa-apa, silakan. Tuh. Cuman kalau antum jangan, jangan. Kenapa sayang ya Allah, murid ngomongin guru kagak ada bagus-bagusnya. Hati gurunya salah. Si murid ngomongin guru nggak ada bagus-bagusnya. Ya. Karena al-insan mahalul khoto wa nisyan. Itu nggak ada yang nggak ada salahnya ya. Tuh. Nah, bagaimana caranya kita redho sama Allah? Nah, ini caranya ya. Gimana biar kita redho? Ada dua kuncinya. Yang pertama husnudzon. Ya. Kunci agar kita redho dengan apa yang Allah tetapkan, husnudzon. Baik sangka kepada Allah. Prinsipnya ya, ya. Biadikal khair. Tuh, udah itu aja prinsipnya. Pegang tuh dah. Biadikal khair, udah. Ya. Iji ya. Biadikal khair. Yang Allah atur pasti baik, udah. Orang semuanya oleh yang ngatur masa sih ya. Kalau yang ngatur orang yang pinter aja kita percaya, apalagi yang maha pinter, yang maha tahu, udah. Gitu. Ya Allah, kok ya anak saya lahiran anaknya hitam, bapak emaknya putih, kok anaknya hitam ini? Anak siapa ini? Anak RT kali. Anak siapa ini? Ya, kok anaknya beda? Nah, yang bikin siapa? Allah. Ya. Redho udah. Allah punya seribu cara untuk nyelamatin kita. Dia. Sebagaimana saya pernah bilang gitu ya, mungkin kita sampai saat ini masih belum mendapatkan apa yang kita pengen, karena Allah tahu apa yang kita pengen, pasti nyelakain kita. Ya. Ntar taunya nggak sekarang, ya, nggak sekarang. Nah. Yang kedua, ya kunci untuk redho adalah ilmu tuh, harus ngerti ilmunya. Tuh ya. Jadi selain baik sangka, ilmu. Apa ilmunya? Anna hammaka, ya, anna kulla hammaka sayantahi, ya. Anna hammaka sayantahi, bahwasanya setiap apa yang ya membuat kita sedih atau kesedihan kita semua akan berakhir ya. Obat ya. Yang dulu pernah saya kisahkan, ada orang bikin cincin tulisan apa? Haza saya muru. Itu benar itu. Seberat-beratnya masalah ente, kalau entar udah berlalu dalam masa yang lama-lama ringan. Ya. Lama-lama ringan. Apalagi masalah ente udah kelar, udah nggak keinget lagi. Ya. Soal Ipul nih, ditinggal gitu kan. Wah, ditinggal, sedih gak, Bul? Sedih itu. Ipul tulis haza saya muru. Lama-lama lupa, apalagi udah dapat yang baru tuh. Asmi salah tuh. teman tuh ya. Lupa. Begitu nggak ada kesedihan yang kekal, nggak ada. Begitupun kebahagiaan tuh. Begitu dunia, ente jangan puyang-puyang ya. Gitu. Bener gak, San? Besok lebaran udah beli baju belum? Nah, punya baju gak? Alhamdulillah masih punya baju, kecuali nggak pakai baju kali masuk angin kan. Ya. Ini kita kadang-kadang puyeng masalah yang sepele ya, gitu. Kalau besok antum lebaran nggak punya baju, ya jangan sedih, antum masih punya baju, ya. Nggak punya baju baru jangan sedih, nggak punya duit jangan sedih, masih punya iman, ya. Buka puasa nggak punya makanan jangan sedih, masih banyak yang nggak makan. Orang siang udah makan, gitu. Dia maghrib nggak makan, siang udah makan. Tuh, ya. Nggak ada kesedihan kita melebihi kesedihannya Rasulullah. Tuh. Nggak ada apa-apanya kesedihan kita dibandingkan sedihnya Rasulullah. Antum ngajak sama Rasulullah, lebih sedih mana? Apa Rasul ngeluh? Enggak, Rasul nggak pernah ngeluh. Ya, Rasul nggak pernah ngeluh. Masih kecil, belum lahir bapaknya udah meninggal. Abis lahir emaknya meninggal. Lagi sayang-sayangnya emaknya meninggal. Kakeknya meninggal. Tinggal sama pamannya. Nggak sejalan, ya, nggak mau ngikutin ajaran Rasulullah. Ame saudaranya, ame enciknya digedek. Saya mau tanya, ada gak yang kayak begitu di sini? Agak ada, masih enak kita ya. Enciknya kaya, kontrakan banyak, kadang numpang makan di rumah enciknya. Ya abaknya kaya, ya pegawai Kemenq, ya salam. Nggak ada ya, kesusahan kita masih belum seberapanya dengan kesusahannya Rasulullah.
Allah tuh ya. Dah tuh, masih punya iman, syukur dah ya. Alhamdulillah dah tuh. Ya, jadi dua kuncinya agar kita redha apa tadi? Husnuzan sama punya ilmu tuh ya. Nah, karena prinsipnya tadi ya, musibah yang Allah turunkan ya. Kan dalam Al-Qur'an wa ma asobatkum min hasanatin faminallah wa ma asobatkum min sayyiatin famin nafsik. Dua-duanya pakai kalimat asobah. Mana asobah? Musibah. Berarti orang dapat kenikmatan namanya apa? Musibah. Orang dapat keburukan namanya apa? Musibah. Sama-sama musibah. Cuman ketika orang itu dapat kebaikan dikatakan nikmat, ketika dapat keburukan namanya apa? Musibah. Saya mau tanya, ada gak ya? Contoh gini, orang tadi bannya bocor. Saya mau tanya, itu nikmat atau musibah? Azmi, orang naik motor bannya bocor, nikmat atau musibah? Musibah buat tukang tambal ban. Orang sakit, musibah apa nikmat? Musibah buat dokter. Jadi musibah apa nikmat itu? Hah? Sakit itu musibah apa nikmat? Hah? Musibah nikmat? Musingat. Ya. Paham maksud saya? Jadi sebenarnya Allah kasih nikmat semua gitu. Apa yang baik datang dari Allah gitu. Yang buruk datang dari kita. Berarti bukan datang, maksudnya apa yang baik datang dari Allah, semua dari Allah. Cuman yang anggap buruk siapa? Kita. Kita naik motor ban bocor. Kalau kita mikir positif, oh ya rezekinya Kang tambal ban ini. Mungkin belum di baju baru kali dia. Tuh. Ya, pernah ada Asmi naik mobil sama Ustaz Nasrul kan? Biasanya bener nih, tumben nyasar ini. Nyasar, orang biasa sering tahu-tahu apa? Nyasar. Karena udah masuk makan siang ya, akhirnya mampir ke tempat makanan. Kata yang punya toko makanan, yang punya restoran, alhamdulillah gitu. Jadi Allah sengaja bikin nyasar Azmi, kenapa? Rezeki buat yang punya warung tuh ya. Sama kayak antum kesasar begini. Rezeki buat siapa? Ulama. Kalau ulama ngelihat umat pada bener semua nggak ngarang kitab gitu. Ya. Yang penting ujungnya baik insyaallah, amin. Nah, ya, jadi begitu. Wa khafdul qalb ya, khafd qalb ya. Turunnya hati. Kok hati bisa turun? Kenapa? Fil istighal bi ghairillah, karena sibuk banget sama selain Allah, ya. Makanya kemarin kita bilang, antum cari istri yang sejalan sama Allah. Cari kerjaan, carilah kerjaan yang bisa sejalan sama Allah. Jangan cari istri yang enggak sejalan, begini ntar. Bertentangan. Antum pengennya baik, bini kagak. Antum pengen ke taklim, bini pengen ke Kemang, rugem gitu kan, enggak seselan gitu. Kata bininya, ngaji di Kemang aja, Bang gitu. Bertentangan ya gitu. Sama kerjaan gitu juga ya. Antum cari kerjaan yang sejalan. Ngojek sejalan enggak ngojek? Sejalan. Ntar giliran Johor mampir ke masjid, bisa enggak? Bisa, orang kita yang ngatur. Tapi kalau antum jual minuman khamr, sejalan enggak? Tinggal dah. Apapun kerjaan selama sejalan kerjain. Yang mau jadi IT kerjain jadi IT, yang mau jadi cleaning service silahkan, apalagi mau jadi guru sejalan. Tapi kalau kerjaan antum udah nggak sejalan, tinggal, karena bisa menurunkan kita punya apa? Ya hati itu ya. Yang terakhir wa waqful qalb fil ghaflah ya, waqafnya atau berhentinya hati ya, udah nggak lagi berkembang tuh, nggak lagi naik turun ya, itu gara-gara lalai itu ya, al ghaflah anillah. 4 ya, rofa, fatah, khofat. Bukan jazam ya, waqaf ya. Karena istilah jazam bagus, mantap ya, jazam. Fa'alamatu raf'ina, tandanya hati sedang naik, ada tandanya tuh. Ya, jadi kalau kita pengen ngecek nih hati lagi naik apa turun nih, tandanya lagi naik, wujudul muwafaqah, adanya kesesuaian dengan perintah dan larangan Allah. Ya, ama perintah dikerjakan, ama larangan ditinggal. Nah, berarti lagi apa tuh? Lagi naik. Tuh, lagi bagus. Wa faqdul mukhalafah, dan tidak menyeleweng. Tuh, enggak nyeleweng. Tuh, lagi bagus tuh hati. Ya. Wa dawamu syauq, dan terus-terusan rindu sama Allah. Tuh, ya.
Kita kan kadang kalau ikut maulid, ya tuh. Coba lihat lagi maulid. Ya Nabi, salam alaika. Ada gak getaran di hati, rindu amir Rasulullah? Jikalau ada, alhamdulillah, lagi bagus. Jikalau nggak ada, datar, bahkan kadang-kadang mikirinnya kerjaan, berarti lagi apa tadi tuh? Lagi wagof. Karena disibukkan dengan apa tuh? Dengan dunia. Ya. Itu alamat rafa ya. Tanda naiknya hati adalah tadi ya, di mengerjakan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang Allah, dan adanya kerinduan. Wa alamatu syauq, tandanya rindu apa ya? Al-buka, air mata tuh. Tandanya rindu menangis ya. Wa dawa syauq, dawanya apa? Al-liqa ya tuh. Ya, dawanya, obatnya orang rindu adalah bertemu. Ya. Makanya orang kalau udah rindu sama Allah pengennya apa? Mati. Pengen mati. Belum, berarti belum rindu namanya. Kenapa? Masih punya cicilan motor ya. Payan tuh ya. Udah lunas belum motor? Belum, itu dia, belum rindu kan ya. Makanya lunasin dulu tuh ya. Makanya kalau bisa ya utang-utang kalau bisa lunasin. Kalau utang udah lunas, hati pun tenang. Kalau sudah tenang, pikiran pengen pulang tuh ya. Kerjaan belum beres, pengen nggak pulang? Belum beres kerjaan. Kelarin kerjaan kita di dunia dah tuh. Kalau sudah kelar kerjaan kita di dunia, tinggal apa tuh? Tinggal pulang. Ya ayatuhan nafsul, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Nggak punya tunggakan, nggak punya cicilan, nggak kredit motor, nggak ada KPR. Tenang hatinya. Ya Bang Joya itu ya. KPR nih. Udah antum nggak usah KPR-KPRan nih, pesan buat santri semua, khususnya santri ya. Yang lain silakan nggak apa-apa. Jangan beli rumah KPR, dah selesai itu. Kecuali memang duit antum cukup. Ya. Kan bikin nggak tenang. Kadang-kadang mau bantuin orang aja jadi pikiran kan. Aneh pengen bantu maulid cuman masih punya utang tuh, jadi terhalang. Aneh pengen nolongin ente cuman masih punya utang jadi terhalang. Gitu. Tinggal tadi aja kodenya. Ya Allah, saya ini miskin, ya Allah pengen punya tempat tinggal. Minta sama Allah, minta punya, jangan minta beli. Kalaupun minta beli, kasih rezekinya yang cash ya Allah, jangan yang hutang. Itu ya. Mafhum? Itu. Kalau enggak dikasih cash sama Allah, enggak dikasih rezeki sama Allah, enggak dibeliin sama Allah, tinggal di rumah Allah. Di mana? Masjid itu ya. Wah enak itu, ibadah tinggal di rumah Allah kan ya. Aman dari maksiat kemarin kan gitu. Man buat yang jomblo, ujang boleh ujang gitu. Ya. Irfan enggak boleh Pan, masa bini diajak ke masjid. Gitu. Tapi kalau seandainya ada sih memang orang begitu ada. Di ustadz dia ngajar, karena punya kemampuan ngajar, sama bini juga bisa ngajar, akhirnya dikasih rumah di mana? Di masjid, nggak masalah itu. Jadi jangan maksain ya. Nah, wa alamatul fathi salah satu asya, tandanya terbuka hati ada 3. Ya. Tandanya terbuka hati ada 3. Kapan tuh hati lagi kebuka, siap menerima asrar, adalah at-tawakkul, ketika hati bertawakal kepada Allah. Yang kedua as-sidik, ketika hati sudah jujur. Ya, ini kita bahas kemarin sidik ya. Tulis Imam Ghazali membagi sidik ada 6. Ya, sidik ada 6. Kemarin baru berapa tuh kemarin? 2 kalau nggak salah ya. Yang pertama as-sidqul lisan, lisan yang jujur, lisannya benar, jujur. Sidqul lisan. Maksudnya apa? Dia kalau ngomong benar, sesuai dengan realita, bukan hoax ya. Itu sidik yang pertama. Yang kedua, sidqul azmi. Nah, ini azmi ya. Tekad yang jujur. Tekad yang jujur. Kalau orang punya tekad yang jujur, kayak contoh begini. Gue pengen dah jadi RT. Biar warga nih nggak ada yang namanya nepotisme, korupsi, nggak ada. Pokoknya kalau orang ngasih amplop, gue nggak terima. Ya, gue pokoknya lillahi ta'ala aja dah gitu. Kan banyak tuh RT kadang-kadang begitu kan. Ya. Orang mau tanda tangan, karena nggak ngasih amplop, nggak ngasih duit, disusahin. Mana RT? Tidur gitu. Datang lagi sore, mana RT? Lagi main badminton, nggak ketemu. Tapi kalau yang ngasih fulus, cepet. Mana RT? Lagi main. Bentar aneh panggilin dulu ya ini. Tungguin bang, bentar tungguin bang. Gitu. Kadang ngasih gocap dia. Ini ada Azmi pengen jadi RT. Enggak. Ya.
teruji benernya tekadnya ketika disogok. Bener nggak kira-kira omongannya itu? Namanya sihhatul apa? Azmi. Sidqul azam ya, benernya azam. Ya. Yang kedua, yang ketiga sidqul finniyah. Benar dalam niat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, as-sidq ya. Fil wafa bil azmi. Ya, sidik dalam benar dalam menunaikan janji. Yang kelima, as-sidqu fil amal. Nah, ini dia, berat ya. Jujur dalam amal. Nah, ini sidiknya para wali ya. Yang terakhir, sidik ya, la nihayata laha, yang tidak ada ujungnya. Ya. Ini Imam Ghazali membagi berapa tadi? 6 ya. Nanti penjelasannya nanti insyaallah. Nah, yang terakhir yakin ya. Alamat terbukanya hati adalah yakin. Gitu ya. Saya mau tanya, antum kalau berdoa, yakin diterima apa enggak? Keseringannya kayaknya kadang-kadang enggak yakin. Pernah enggak ngalamin doa tapi enggak yakin? Kayaknya Allah enggak terima doa gue. Nah itu. Kenapa orang bisa dia itu merasa doanya enggak diterima? Karena enggak yakin. Kenapa enggak yakin? Karena maksiat. Ya. Orang habis maksiat nih, habis banget maksiat. Berdoa dia. Ya kayaknya Allah nggak kabul dah. Ngapain habis maksiat? Maka secara nggak langsung itu tanda bahwasanya iman berkurang gara-gara apa? Maksiat. Yakin berkurang gara-gara maksiat. Tinggalin maksiat. Ini bulan puasa ini kita ngelihat mata kita jaga, tangan kita jaga, mulut kita jaga, semua anggota tubuh yang 7 kita jaga. Kita berdoa yakin insyaallah. Ya. Itulah kenapa orang-orang soleh, para aulia mereka yakin dengan doanya karena mereka meninggalkan maksiat. Tapi kalau orang habis ngerjain maksiat, tahu dirilah kita. Tuh. Paham? Jadi berkurangnya yakin gara-gara apa? Nah, kita kadang-kadang ragu dengan janji Allah yang kemarin ya. Orang yang putus asa, tanda tak yakin dengan Allah yang maha kuasa. Kenapa nggak yakin dengan Allah? Karena dia banyak maksiat. Ketika orang banyak maksiat, otomatis keyakinannya turun sama Allah. Semakin banyak, semakin merosot keyakinannya sama Allah. Bahkan nggak yakin dengan dirinya sendiri akan ditolong sama Allah. Padahal Allah maha mampu. Ya. Saya pernah berdoa gini, ya Allah, meskipun saya banyak maksiat, tapi saya yakin kebesaran-Mu ya Allah. Saya kasihan dengan orang ini Allah, kabulkan hajatnya ya Allah, kabul hajatnya. Ya. Saya nggak merasa saya mampu. Saya bilang ya Allah, meskipun saya banyak maksiat, banyak dosa, tapi saya yakin Engkau maha mampu ya Allah. Kabulkan doanya ya Allah. Ya. Paham maksud saya? Jadi antum jangan mengecilkan Allah hanya lantaran antum banyak maksiat terus Allah nggak bisa kabul doa antum. Nggak begitu. Ya. Allah bisa aja mengkabul doa seorang pezina sekalipun kalau dia yakin sama Allah. Ya. Inilah yang dinamakan dengan husnuzon. Ya. Yang ada seorang pelaku maksiat ketika pengen meninggal, emaknya nangis. Kenapa mak nangis? Takut kamu masuk neraka. Apa kata emaknya? Kata anaknya, emak tega gak masukin saya ke dalam api? Enggak. Allah lebih sayang kepada saya daripada emak. Allah gak bakal masukin saya ke dalam neraka. Walaupun saya seorang pemaksiat, karena saya yakin akan rahmatnya Allah. Meninggal husnul khotimah. Itulah yang dinamakan husnuzon. Itu. Ya, cuman jangan husnuzon over. Kenapa lu komen perempuan? Tenang, Allah ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Entah juga Bu nisfu Sa'ban, ya ampunin ya Allah. Kamu ntar lagi nisfu Sa'ban nih. Makanya dulu ada omongan begitu, lu hati-hati lu, megang tangan perempuan, nyium perempuan dosanya gede. Besok nisfu katanya gitu. Kan kalau nisfu dosanya diampunin dia. Ini nih bahaya nih pemahaman yang begini nih. Ya. Kan besok nisfu, habis nisfu apa? Puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min. Ya kalau lu puasa, lu aja nggak puasa. Ya, mana nisfu bacanya lip sync lagi. Karena yang baca kecepatan akhirnya lip sync, komat kamet doang. Mama. Ya, jadi husnuzon kudu imbang. Ya, roja ame khauf kudu seimbang. Ya, kecuali pengen meninggal. Kalau pengen meninggal kata ulama, banyakin rojanya. Khaufnya kecilin.
Kalau sebelum meninggal jauh kayak masih muda, banyakin khaufnya, rojaknya kecilin gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita jalan sampai guru udah seimbangkan gitu ya. Nah, itu alamat tanda hati terbuka. Dia tawakal, dia jujur, dia yakin sama Allah. Itu namanya lagi kebuka tuh, Masya Allah. Wa alamatul khafdi, alamat merosotnya hati ya, alamat turunnya hati. Apa itu alamat turunnya hati? Salah satu asya ada 3, ujub ya, ujub, bangga ya, lupa di diri, itu ujub ya. Bisa kita terjemahkan ujub itu apa? Lupa diri. Dia nggak tahu dirinya siapa. Tuh. Ini bahaya, ini ujub ya, bangga. Makanya mohon maaf kalau seandainya ada banyak orang, saya lihat tuh kadang-kadang ngebanggain santrinya. Santri aneh bisa ini, aneh kadang-kadang suka ngeri. Ya. Karena pernah kita nggak banggain nih, wah santri baca kitabnya bagus nih. Pas kita banggain, taunya jeblok. Kola Muhammadin lagi, Kola Muhammadin. Sebegitu luar biasa ya. Jadi kalau orang itu mungkin ya dia itu membanggakan santrinya, diposting santrinya gini dan aman, mungkin memang redonya Allah udah gitu. Kalau kita nggak aman, udah mungkin Allah udah suruhnya mastur aja, udah mastur dah ya. Redo kita ya, harus redo ya. Jangan benci dengan popularitas, kalau emang Allah yang mau itu kita terkenal ya. Kayak Gus Baha nggak punya akun YouTube, tapi banyak gak di YouTube? Yang mau siapa terkenal? Makanya beliau bilang, saya nggak benci masyhur, nggak benci master, udah terserah Allah aja, emang Allah taruhnya masyhur ya masyhur gitu. Kalau emang master ya master, kalau ente mantra nggak apa-apa. Masyhur boleh, master boleh itu ya. Ujub ya, bangga diri itu, berarti lagi turun. Ria tuh, suka pencitraan tuh ya. Alhamdulillah nih puasa lewat juga, yes. Alhamdulillah udah juz 28 nih, 2 juz lagi. Ayo bismillah, salam. Tapi belum lihat sih status begitu sih, alhamdulillah ya. Kali mau cobain angusin pahala boleh? Jarang. Ya. Hati maaf ya. Kita pernah mengatakan begini, bulan puasa itu kayaknya nggak ada yang riak dengan puasa aja dah, ya. Karena semuanya puasa. Kan kalau orang riak kan karena sebagiannya nggak ngerjain, dia ngerjain, gini gitu. Ya, kayak contoh duha. Orang bisa riak, kenapa? Karena nggak semua orang duha bisa riak. Nah kalau orang puasa Ramadan, bisa nggak riak? Enggak, kan kita bilang begitu dulu ya. Itu mungkin zaman dulu. Zaman sekarang kayaknya bisa. Karena banyak ojol yang nggak puasa. Gitu. Bener Mas Eko ya? Hah? Gitu nih gue puasa nih, lu mau ngerokok minum di warkop, gue nggak bisa jadi riak juga itu, karena sekarang udah banyak yang nggak puasa, kita yang puasa bisa kena riak. Zaman dulu mah kagak, zaman dulu nggak ada. Kata ulama zaman dulu, orang nggak bakal bisa riak dengan puasa Ramadan karena semuanya puasa. Zaman kita sekarang kayaknya masih kena nih. Sampai tadi kita bahas pagi-pagi, kalau kita sedekah kalau bisa sihir. Ada orang kaya nyeletuk, Ustadz kalau saya dikasih sodako sihir, saya buang Ustadz, saya takut diracun nanti. Kolek nggak tahu yang ngasih siapa, yang ngirim siapa, takutnya diracun. Oh begitu, oh iya udah beda sekarang. Jadi makna sir, sodako sir sekarang bukannya nonem, bukannya apa, hamba Allah bukan, tapi mengirim pakai nama, cuman jangan diupload di medsos. Ya. Ente boleh ngirim pakai nama Azmi buat Ustadz gitu. Karena jujur saya juga kalau ada makanan dari siapa guru, dari siapa nih? Nggak tahu guru yang ngasih. Saya nggak bakal makan itu. Saya nggak bakal makan. Maka termasuk sodako sir, antum tulis nama. Tapi jangan diapain? Dibikin story, jangan tuh ya. Hadiah buat guru cek jasa. Ada ceknya ya, kan gitu Ibu ya, itu kamu. Anda sih ngikutin Ibu aja. Jadi, itu sekarang. Sirnya orang sekarang nulis nama, cuman nggak diupload begitu. Sirnya orang dulu nggak nyebut nama, tuh beda zaman sekarang itu. Yang ketiga apa? Hiris, rakus tuh. Orang lagi rakus ame dunia. Apaan aja kerjaan diembat, tarikan diembat, semua tarikan diembat, sampai ke jonggol diembat juga. Ke jonggol nih. Terawih lewat nggak apa-apa deh, yang penting gue tarik juga semua. Ceramah semua ditarik ceramah. Ustadz nih ya, bulan puasa ceramah diiyain semua. Ustadz bisa gak ngisi terawih di sini? Terawih 3,
Ultum terawih gimana tuh bagi itu? Kalau 2 masih logis kita. Yang ngatur 8, yang ngatur 20 masih bisa kan kita atur kan? Nah ini trigger, Masya Allah. Dia iyain semua tuh, namanya rakus. Ya, kasih Ustaz Andi kirim tuh Ustaz, jadwal Ustaz tuh. Kirim oper Ustaz Andi, lumayan kan tuh ya. Tuh. Oper ke Ujang tuh ya. Itu. Bagi yang lain, jangan semuanya dia semua. Nyolatin dia, nguburin dia, talkin dia, tahlil dia, Insya Allah. Ceramah dia juga. Sampai jual kapan juga Ustadz itu, ya Allah. Jual kapan, jual ini semua dia. Allah, palu gada, palu mau gua ada. Semua jangan, udah biarin orang bagian. Ya. Wah, buka warung pun sama, buka warung. Tadinya antum buka warung, misalnya warung sembako, udah sembako aja, nggak usah ciki-ciki, biar ciki-ciki warung-warung kecil dah. Nih kok agak semua dijual sekarang tuh. Ya, dulunya agen telur, sekarang nggak kok ada sampo di sini nih. Lama-lama ada sabun, lama-lama lengkap warungnya. Tuh, ntar galon juga, ini juga semua itu. Ya, orang dulu nggak, orang dulu masing-masing pak-pakannya. Tuh, kenapa? Adab, adab. Tuh ya. Nah kalau kita udah rakus sama dunia, itu tanda kita lagi tuh turun. Ya tuh. Wa huwa mura'atud dunya, yaitu dia itu udah ngejagain dunia tuh. Bukan akhirat lagi. Wa alamatul waqfi, salah satu asya tandanya orang berhenti ada 3. Yang pertama zawalu halawati ta'ah, telah hilang manisnya ketaatan. Tuh ya. Telah hilang manisnya perbuatan taat. Yang sebagaimana saya bilang dalam status tadi ya, ada seorang hamba di zaman Bani Israel berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa saya terus maksiat tapi engkau enggak hukum saya? Ada suara, ada hatif, ya, ada suara. Aku sudah menghukummu wahai hambaku, tapi engkau tidak sadar. Apa itu hukumannya? Aku cabut rasa manismu dalam ibadah. Cukuplah menjadi ya hukuman bagi seseorang yang sudah merasakan manis, dicabutnya rasa manis ibadah. Salatnya hambar, ibadahnya hambar, puasanya hambar, Ramadannya hambar, baca Qur'annya hambar. Itu adalah hukuman buat orang yang maksiat. Nah, dan ada 3 cara, tulis ya, cara untuk agar kita mendapatkan halawatul iman ya. Yang pertama ya, mencintai Allah dan Rasulnya dari segalanya, melebihi segalanya ya. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Jadi kalau ada bini yang melanggar aturan Allah, tinggal. Kenapa? Aneh nggak mau cinta aneh sama bini melebihi cinta aneh sama siapa? Allah. Dunia kita ya. Kalau seandainya mengganggu akhirat kita, tinggal. Aneh nggak lebih manis daripada aneh nggak mau ada yang lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang karena Allah. Tuh. Dicinta karena Allah dan berpisah pun karena apa? Karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'ud fil kufri ba'da an ankadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar ya. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekafirannya setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Takutnya dia balik lagi ke jahiliyah lagi, sama kayak takutnya dia kelempar ke dalam api ya. Takut gak dilempar ke api? Takut. Nah samain dah tuh, bahkan lebih takut lagi ya. Kita nih alhamdulillah sekarang udah ngaji, dulu gak ngaji sekarang ngaji, kan nikmat dari Allah. Jangan sampai jahiliyah lagi itu ya. Makanya kalau udah Allah kasih kita masuk ke dalam circle-nya orang-orang soleh, circle-nya para ulama, para pelajar, bersyukur sama Allah. Apalagi circle-nya para wali itu ya. Jangan kembali ke jahiliyah udah. Ustadz saya kadang-kadang masih balik, nggak apa-apa dah. Kalau emang ente nggak bisa urusan ente sama Allah, tapi jangan lepas duduk sama orang soleh. Itu. Ya. Namanya maksiat begitu kan, kemarin kan ada gelap ada terang. Itu namanya manusia begitu. Ntar malam, ntar siang, ntar malam, ntar siang tuh.
Nah itu ya, jadi rasa manisnya taat itu bisa kita dapatkan kalau ini 3 kita jalankan. Itu ya. Yang saya pernah jelaskan dulu ya. Buya Hamka ya, Buya Hamka. Ya, ketika di Amerika dia pengen ada perempuan menawarkan pelacur, ditinggal sama beliau, nggak mau. Padahal nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya. Setelah beliau begitu, beliau sholat, beliau rasakan nikmatnya sholat lebih nikmat dari sholat-sholat sebelumnya gitu. Nah, ada tambahan beberapa lagi yang bisa bikin manisnya iman, ada 3. Yang pertama adalah meninggalkan pandangan yang haram. Gitu. Jadi kalau antum lagi jalan, ya mungkin naik motor, ada perempuan yang cakep, antum melengosin, nah gitu, jangan diliatin. Dapat halawatul iman. Yang kedua asyam, ya puasa, ya puasa. Tuh. Yang ketiga bayar zakat, ikhrajuz zakat, ya tuh. Jadi 3 dalam hadis, nah 3 saya kumpulkan dalam beberapa hadis-hadis yang lain juga ya. Jadi dari hadis juga, cuman hadisnya terpencar-pencar. Itu ya. Jadi kalau mau dapat halawatul iman itu. Ya. Nah kita kadang pasti semua pernah merasakan ya. Ketika kita dapat manisnya ibadah, tahu-tahu hilang tuh manis. Ya. Biasanya tarawih enak, kok nggak enak gitu. Coba ente ya sholat sendiri. Ya. Atau ente sholat bersama orang-orang soleh. Kalau kita biasanya nyarinya malam-malam terakhir kan ya, malam 21. Di mana malam 21? Empang tuh, datang ke Empang. Bukan Empang sini bukan ya. RT 7 bukan, udah digusur Empang ya. Empang Bogor, datang tarawih bareng sana di sana. Saya yakin ada wali di sana. Saya pernah sholat bareng Andi tuh, masya Allah di PGC sini kan sering kita PGC. Itu sholat tarawih nggak berasa, nikmat aja sholat tarawih tuh ya. Enak sholat tarawihnya. Walaupun kadang sujudnya ketinggalan kan. Speakernya jauh soalnya. Ya, coba tuh malam 21, malam 23 di mana? Al-Hawi itu. Datang ke Al-Hawi itu. Malam 25 Witang. Malam 27 Zawiyah Pekojan sono tuh. Malam 2.30 29 di mana? Oh, Asri Mintoha ya. Nah, tuh ya. Malam 1 Syawal takbiran tuh, udah habis dah. Mau tarawih juga kerajinan ente. Udah takbiran masih tarawih. Kemarin kemana aja gitu. Itulah setan begitu tuh. Ya, sekarang dibuat santai gitu. Wah, tenang santai. Ntar tanggal 5 ente ngepur baca Quran. Ngepur dia. Ceritanya mau ngepur nih. Lo duluan dah baca Quran, gua ngepur tar. 10 juz langsung gitu. Pas hari kelima sakit tuh. Jangan banyak strategi dah, jangan banyak strategi tuh. Pokoknya nggak harus Allah yang ngatur tuh. Yang kedua, apa tandanya orang wakaf berhenti hatinya? Ada mumararatil maksiat tuh ya. Dia itu tidak merasakan pahitnya maksiat. Kalau maksiat manis saja tuh, nauzubillah min zalik tuh ya. Kalau taat aja pahit. Tuh ya. Sholat tarawih berat tuh ya. Kan begitu. Kalau ngelihat musola sebelah udah kelar, gelisah hatinya. Udah kelar aja sih, gini belum, lama banget ini. Ada kayak yang begitu? Pasti pernah ngalamin daya manusia gitu. Wah enak sono cepet no gitu. Ya, jadi kalau maksiat pahit, nah itu. Dia nggak rasain tuh pahitnya maksiat, manis aja tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya sebenarnya kita bilang ya, sebenarnya maksiat tuh pahit, maksiat tuh nggak enak. Cuman karena Allah larang. Karakter kita yang dilarang pasti dikerjain. Jangan nengok. Jangan lewat sini. Penasaran, sebenarnya penasaran. Coba ente kasih link dah. Jangan dibuka, pasti dibuka. Pasti dibuka, namanya manusia begitu. Demen banget jangan gitu. Besok bilang, jangan ngaji. Bener nggak ngaji? Kirain ngaji. Ya dulu tuh kita masjid ya Allah kebuka lebar tahun 2020 awal ditutup pas kebuka kagak ada yang sholat Jumat, pas ditutup nyari masjid mana sih masjid yang buka. Kata kemarin lu kemana aja ya masjid buka, sekarang lu tutup lu nanyain ada yang sewot masjid tutup kayak orang Yahudi lu. Kemarin buka dia nggak sholat, kira ditutup dia ngamuk, kan lucu orang ya gitu. Sekarang dibuka lagi udah mulai nggak sholat. Entar-entaran begitu, manusia begitu emang ya.
Majlis dulu, majlis nih Masya kenapa rame? Mungkin Covid juga kali. Ya, kan majlis tutup tuh. Akhirnya pada ngaji. Waktu 30 orang rombongan. Banyak banget tuh. Sekarang dibuka, mana pada kemana nih? Afwan guru sibuk sip malam. Afwan guru udah afwan hidayah. Mohon maaf lahir batin dah semua. Iya maklum namanya juga manusia tuh ya. Ntar waktu di akhirat guru tolongin saya afwan ya afwan. Ada balas gitu aja lah kayak afwan guru afwan. Kita afwan lagi afwan ya. Guru ajak dong jamaah markas masuk surga. Afwan ya afwan gitu. Pokoknya ingat janji kita bikin perjanjian. Yang masuk surga harus ajak. Amin. Tuh ya, siapa aja ya. Yang mulia masuk surga, ajak kita, ingat-ingat kita itu. Ya, ingat-ingat Ipul. Lo Pul ngapain sih itu Pul? Kata Mulia gitu. Lo ngapain Mul? Nah gua di sini surga. Wah, lihat tuh. Lu ngapain Pul? Iya nih gua gara-gara ini nih. Diajak sama Mulia tuh, diajak tuh. Diajak gitu ya. Jadi kalau kita masuk surga, ajak teman kita ya. Karena di antara orang yang bisa ngasih syafaat di hari kiamat adalah orang yang berteman karena Allah. Bersahabat karena saya yakin di sini bersahabat bukan karena aplikasi kan? Mas Eko ya, bukan kan? Ya. Bersahabat pasti karena apa ya? Allah gitu. Nah, menaik di motor itu. Mau pulang kayaknya nih. Kayaknya mau pulang diem-diem nyalain motor. Karena odran nyala nih. Ya. Nah, jadi tadi ya. Tanda wakofnya hati yang pertama tadi apa? Hilang manisnya taat. Yang kedua, tidak merasakan pahitnya maksiat. Yang ketiga, iltibasul halal. Ya. Samarnya akan perkara halal tuh ya. Halal apa haram itu. Jadi kalau orang sudah nggak lagi peduli yang mana halal yang mana haram, apaan aja gue sabat begitu. Ya orderan apa aja gue embat. Pokoknya duit apaan aja mau panas mau dingin gue sikat gitu. Itu tanda tuh orang hatinya wakaf udah. Ya. Kita kalau ngelihat ada kemarin saya baca tuh. Ini kalau seandainya negara kita ya nggak ada yang korupsi, masing-masing orang dapat 20 juta per bulan. Tuh. Dapat 20 juta per bulan. Tuh. Cuman Allah tahu orang Indonesia orang yang sabar-sabar, makanya Allah uji. Tuh, ya. Allah uji ya. Kan kalau teorinya begitu dan itu baik buat kita pasti terjadi loh. Tapi kan kenyataannya enggak, ya. Makanya ada sebagian orang menuntut ganti presiden gitu. Karena dia yakin kalau ganti presiden ntar bakal begitu. Belum tentu. Salah caranya enggak gitu. Ya. Justru kembali ke Allah gitu. Balik ke Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, Allah bilang bukan kampung, penduduknya. Ya. Kalau orang Indonesia rakyatnya beriman bertakwa, ana yakin 1.000.000% makmur semua. Ya, itu koruptor taubat semua, istighosahan semua, tuh nggak ada lagi orang yang korupsi. Kalau masyarakatnya beriman bertakwa. Antum pengen lihat kualitas imannya orang Jakarta, pergi ke Tanah Abang ntar siang. Ente lihat di situ yang dagang, minum nggak tuh? Pada puasa nggak? Ente lihat ojol-ojol tuh yang narik tuh siang-siang jam 12 ya Bang Alam ya. Panas gak tuh? Maka saya pernah nanya gitu. Kan saya punya abang ipar kan Gojek juga dia. Bang, ente kan Gojek bang. Itu kalau narik gimana biar tetap puasa? Katanya yang pertama keluarnya pagi orang kerja. Masih agak adem. Mataharinya masih slow tuh kan. Kalau siang rada nyolot tuh mataharinya. Ngelawan. Kita pakai helm nembus tuh helmnya tuh. Siang tidur, istirahat, ibadah di rumah. Ntar sore udah mulai agak sore udah agak ademan, nah keluar lagi. Ame malam kita qiyamul lail di atas motor tuh kan. Itu yang rame tuh. Itu bisa kok bisa. Ya, asal mau aja. Udah tahu siang panas matahari ya. Insyaallah nyolot tuh. Lawan. Siang keluar narik Gojek. Panas kata tenggorokan. Lihat gelas cendol berkeringat lagi enak banget. Insyaallah gelas cendol berkeringat tuh.
Ada tirai-tirainya lagi warkop kan, warteg. Coba ntar ente siang lihat nih ke warkop penuh, full seat semua. Sudah di booking katanya gitu. Atas nama Eko. Wah, nama Eko. Kan bukan Eko Johar bukan, Eko sini, Eko Bulu. Ya. Jadi kualitas nih ya. Jajah, Masya Allah ya. Jadi gimana bangsa kita mau maju kalau umatnya nggak dekat sama Allah tuh ya. Makanya kunci nomor 1 yang diajarkan Habib Umar, tidaklah bangsa ini berubah kecuali yang berubah siapa? Allah. Fataqarrab ilallah, mendekat kepada Allah. Entar Allah rubah keadaan kita. Begitupun ekonomi kita para hadirin. Antum mau ahli ekonomi, mau ahli dagang, kalau antum nggak dekat sama Allah, jauh dari Allah, susah hidup kita. Ya. Tenang, gue punya ilmu gini, enggak, Allah yang ngatur. Sekarang nih orang-orang hebat tuh yang punya Robinson, yang punya Giant, yang punya ini, udah banyak yang kolaps. Transmart yang begitu megahnya luar biasa kolaps sekarang. Habis semua, kenapa? Karena nggak bersandar sama Allah. Dalwa baru buka mall sekarang tuh. Dalwa ajib ya. Dalwa tuh. Pesantren buka mall. Insyaallah. Mudah-mudahan markas juga bisa insyaallah makin lebar lagi insyaallah tuh. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa tadi yang mani tamada Allah ya, siapa yang berpegang sama Allah, fa huwa hasbuh. Allah cukupin segalanya. Jadi buat para ojekers, buat para ojolers, ya, ingat puasa ya. Kalau capek pulang tidur, jangan ke warkop, ya, jangan ke warkop, ya tuh. Makanya motor dirukiahin biar nggak kehipnotis. Orangnya sadar, motornya nggak sadar ikis. Lewat itu ya. Sebentar ya, puasa cuma 13 jam, cuman berapa? 13 jam. Tuh. Nah, ada lagi yang punya tips bagus. Habis subuh, tadarus, jam 7 tidur, bangun setengah 6. Oh, tuh, cakep tuh. Itu latihan mati namanya. Latihan mati. Bangun setengah 6. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan nanti ini buku bisa dicetak nih ya. Silahul Abror min Kutubil Akhyar. Ini buku kumpulan wirid ya untuk hari-harian kita dan juga untuk amalia mingguan kita. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah terima amal kita, Allah kuatkan diri kita, Allah beri taufik dan hidayah, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, para aulia Allah. Mudah-mudahan kita semua wafat husnul khatimah. Allah karena anak yang soleh solehah, rezeki yang halal thayyiban mubarakah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatal Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wakhtimna bil khair waj'alna wal hadirin minal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.